Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di layar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini video aku ambil di hari Jumat ya teman-teman. 3 hari menjelang mau Lebaran gitu ya. Di sini aku tuh setrika pakaiannya itu di malam hari ya teman-teman. Karena ini nanti aku mau lanjut buat packing-packing juga. Nah, aku tuh baru sempat ya nyetrika pakaiannya itu habis berbuka puasa gitu ya teman-teman. Kebetulan pas ngambil video ini aku lagi nggak puasa gitu ya teman-teman. Nah, aku tuh kalau bulan puasa itu paling malas banget kalau nyetrika itu siang-siang, karena kan kalau siang itu panas ya teman-teman, terus gerah gitu juga ya buat cuacanya, jadi bikin cepat aus ya teman-teman. Nah, makanya aku tuh lebih suka aja kalau udah berbuka puasa lanjut melakukan pekerjaan setrikaan kain. Kebetulan aku juga nggak pergi sholat ke masjid ya teman-teman, dikarenakan adik Rafiq itu kalau aku bawa sholat ke masjid, dia itu orangnya nggak mau diam ya, jadi takut nanti ada orang yang marah ya teman-teman. Kadang-kadang kan ada orang tuh yang nggak suka sama anak-anak, apalagi kalau lihat anak-anak yang berkeliaran di dalam masjid, pasti mereka ada yang marah gitu. Jadi daripada nanti eh, aku tuh nggak enakan ya sama orang-orang, jadi lebih baik aku sholatnya di rumah aja, paling menjelang sampai adik Rafiq itu mengerti ya teman-teman, kalau di masjid itu kita harus gimana ya. Kadang-kadang walaupun anak-anak itu udah kita kasih tahu, tetap aja ya teman-teman, namanya rasa pengen tahunya itu tinggi. Jadi ya paling juga dia itu di dalam masjid suka kocar-kacir atau lari-larian gitu. Nah, ini aku udah selesai aja ini buat setrika pakaian. Ini aku mau lanjut buat packing-packing ya. Nah, aku kalau nyetrika pakaian itu ya seperti biasa, kalau teman-teman yang udah ngikutin video aku dari lama pasti udah ngerti ya teman-teman, aku tuh kalau nyetrika pakaian itu pasti sampai ke pakaian-pakaian dalam aku setrikain ya teman-teman. Kadang kalau ada yang bilang aku eh, kadang-kadang ya kalau ada yang lihat katanya aku tuh kerajinan banget sampai ke pakaian dalam disetrika. Iya sih teman-teman, mungkin aku tuh udah terbiasa dari dulu ya teman-teman, buat pakaian dalam juga harus disetrika gitu. Pokoknya semenjak aku mulai nikah dari Pak suami, jadi untuk pakaian dalam itu semua disetrika, karena dulu Pak suami itu waktu awal-awal nikah itu dia itu orangnya tuh rapi banget loh teman-teman. Jadi kalau sampai pakaian dalam itu harus disetrika gitu. Kalau nggak disetrika gitu dia nggak mau pakai ya. Jadi udah jadi kebiasaan tersendiri gitu ya teman-teman. Sampai sekarang sampai ke anak-anak pun juga kebawa-bawa gitu ya. Kalau misalnya aku suruh mereka itu pakai pakaian dalam yang baru diangkat dari jemuran, nah itu mereka nggak bakalan mau buat makainya, pasti dibilangnya itu bakalan gatal gitu. Padahal kan udah kita cuci bersih, udah kita jemur, pastilah ya bakterinya itu udah pada mati ya, namanya mungkin udah jadi kebiasaan, jadi pemikirannya itu jadinya itu kalau pakaian yang gak disetrika itu mungkin bikin mereka itu gatal. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, belajar hidup rapi dan bersih dari kecil gitu ya teman-teman. Semoga aja sampai nanti-nanti mereka itu selalu rapi dan bersih gitu ya teman-teman. Memberi contoh yang terbaik untuk anak menurutku nggak ada salahnya ya, apalagi ini contohnya tentang kebersihan dan kerapian untuk diri mereka. Wah, mudah-mudahan ya dimanapun nanti mereka tinggal, mereka tinggal sendiri atau ngekos atau gimana, biar bisa menjalankan hidup bersih dan rapi seperti ini juga. Nah, ini aku lanjut aja mau packing-packing pakaian ya teman-teman. Nah, di situ tadi aku udah suruh anak-anak pilih pakaian yang mau mereka bawa ya.
kalau aku yang milihkan takutnya nanti nggak sesuai dengan yang mau mereka pakai atau yang mau mereka inginkan. Nah, aku makanya sekarang ini udah kapok ya teman-teman, kalau packing-packing itu ngambil sendiri untuk pakai mereka, karena kadang kalau sampai di kampung nanti kalau nggak sesuai dengan apa yang mau mereka pakai, nanti mereka itu malah ngomel-ngomel gitu loh teman-teman. Pokoknya ngomel tuh kayak menyalah-nyalahkan aku, "Bunda bawa yang ini sih, aku nggak mau pakai yang itu." Nah, jadi sekarang jadi pelajaran buat aku, makanya aku suruh mereka yang pilih, jadi aku yang packingkan ke dalam tas gitu. Nah, ini aku packing pakaian harian anak-anak ke dalam tas ini ya teman-teman. Kalau untuk pakaian jalan mereka, itu aku bikin juga dalam satu tas gitu ya teman-teman. Nah, pokoknya di sini nih aku satukan aja untuk pakaian Abang Rafa, Abang Raja, dan juga Abang Razik. Kalau untuk pakaian Ade Rafiq itu aku bedakan dalam satu tas juga ya teman-teman. Aku bikin dalam satu tas kecil, karena kan kalau pakaian Ade Rafiq apalagi kalau di atas mobil gitu, kita punya anak kecil gini dalam perjalanan jauh, takutnya nanti entah basah entah apa dia makan gitu kan, tumpah gitu kan teman-teman. Jadi kalau di tas kecil gitu ditaruh kan bisa ditaruh di tempat yang terdekat, bisa kita ambil atau kita jangkau. Kalau untuk tas-tas besar seperti ini ya nanti di atas mobil paling gitu ditindih-tindih sama pak suami buat naruhin barang-barangnya gitu ya. Nah, kalau untuk yang tas kecil kan bisa ditaruh di atas barang-barang besar ini. Jadi bisa kelihatan gitu ya, pas kita butuh langsung diambil. Nah, kali ini untuk pakaian lebaran anak-anak, aku tuh nggak belanja banyak ya teman-teman. Untuk pakaian lebaran anak-anak itu mereka belinya cuma satu setel satu anak ya teman-teman. Karena ya saat ini kondisi keuangan atau ekonomi aku lagi nggak baik-baik aja ya teman-teman. Eh, Bukan apa ya, lagi penyesuaian gitu ya teman-teman. Karena kan sekarang ini posisinya Pak suami itu kerjanya jauh, jadi kami itu sekarang untuk periuk kami itu udah dua ya. Makanya untuk lebaran tahun ini agak sedikit berhemat gitu ya teman-teman. Jadi belanja tahun ini seadanya aja ya teman-teman. Yang penting ada pakaian baru untuk anak-anak. Sebetulnya nggak ada pun juga nggak masalah buat anak-anak aku ya teman-teman. Tapi ya namanya kita orang tua ya teman-teman, yang setahun sekali itu pun anak-anak habis berpuasa, jadi pengen mereka itu merasakan meriahnya hari raya Idul Fitri gitu ya teman-teman. Pokoknya ada momen yang mereka kenang gitu ya di saat hari raya Idul Fitri. Lagian pun anak-anakku tuh kan cowok semua ya teman-teman, jadi pakaian yang lama pun masih bisa mereka pakai. Kalau anak cowok itu kan nggak banyak model ya teman-teman, paling ya baju kaos, baju kemeja, celana panjang gitu-gitu aja ya. Beda banget dengan kita yang punya anak cewek gitu ya, pasti setiap bulan ada aja model yang keluar. Nah, jadi kalau punya anak cowok ya seperti ini ya teman-teman. Baju yang tahun kemarin kalau masih bisa dipakai ya, untuk modelnya bisa menyesuaikan kalau menurut aku. Ini aku pindah buat packing-packingnya. Nah, di situ udah satu tas untuk pakaian kecil si Adek Rafiq di tas kecil itu ya. Nah, ini udah aku susunin barang-barang yang mau dibawa besok. Nah, separuh sebagian di dalam kantong-kantong itu pakaian yang anak-anak yang baru dibeli kemarin ya teman-teman. Nah, di sini pokoknya udah disusunin di sini, jadi eh, besoknya tinggal di packing aja gitu ya teman-teman, biar nggak ada yang kelupaan gitu ya untuk barang-barang yang mau dibawa. Nah, ini aku juga udah taruh handycam di dekat tas ini ya teman-teman, karena kan handycam itu kemarin ketinggalan mau dibawa adik aku ke kampung, jadi daripada kelupaan lagi aku taruh aja langsung ke barang-barang ini. Jadi pas mau kita susun ke mobil itu udah pada kelihatan semua ya. Pokoknya untuk lebaran tahun ini aku tuh rencana pulangnya ini mendadak aja ya teman-teman.
Sebetulnya dari kemarin-kemarin itu bukan nggak ada niat sih mau pulang ya, karena mikir budget itu juga tadi ya teman-teman. Tapi ya setiap hari diteleponin sama mama aku kapan aku pulangnya. Jadi mau nggak mau aku bilang sama pak suami, ya udah nggak apa-apa kita pulang aja dulu. Mudah-mudahan pulang dari kampung nanti ada rezekinya lagi buat kehidupan kita selanjutnya. Karena kata orang ya teman-teman, setelah lebaran masih ada kehidupan selanjutnya. Namanya orang tua ya teman-teman, kalau udah menyuruh pulang pasti ada aja nanti jalan rezekinya itu ya teman-teman. Walaupun aku tuh sering pulang kampung, yang namanya pulang lebaran ini rasanya beda banget ya teman-teman. Nah ini biasanya aku tuh kalau pulang menjelang lebaran ini paling seminggu mau lebaran biasanya aku udah sampai di kampung halaman. Tapi kali ini eh, 1 hari menjelang mau lebaran aku baru mau OTW gitu ya. Itu pun adekku udah sibuk juga nelponin kapan aku berangkatnya. Nah ini udah siang ya teman-teman, videonya aku lanjut di jam 10 pagi ini langsung pak suami masukin barang-barang yang mau dibawa ke dalam mobil ya. Nah, di sini disusunin sama pak suami di belakang. Aku tuh bilang sama pak suami ditaruh di tenda aja. Tapi kata pak suami nggak apa-apa, muat kok. Kita kan pulang cuma berenam, nanti satu bangku dilipat yang di bagian belakang itu satu dibuka. Jadi si abang Razik bisa nyaman tidur di belakang, bisa nyender di tas-tas yang dibawa ini ya teman-teman. Nah, gimana nih perjalanan mudik teman-teman kemarin? Apakah perjalanan mudik kemarin kena macet atau lancar? Aku alhamdulillah ya teman-teman, pulang pergi perjalanan mudik aku kemarin lancar, nggak ada macetnya ya teman-teman. Mungkin dan kemarin itu aku lamanya aku tuh berhenti di Kota Payakumbuh karena aku pengen beli yang namanya kaliki santan gitu loh teman-teman. Nah, mau lebaran gitu di pasar pasti rame ya yang mau belanja baju lebaran gitu. Nah, disitulah kami kejebak macetnya. Biasanya sih aku tuh kalau udah sampai di Payakumbuh itu aku tuh lewat jalan lintas gitu ya teman-teman. Aku nggak lewat ke kota gitu, tapi karena ada kepengen yang mau dibeli aku suruh pak suami masuk kota. Jadi kami sampai di kampungnya itu sekitaran jam 12 malam. Aku tuh berangkat dari Pekanbaru setelah sholat asar ya. Kalau misalnya aku tuh nggak singgah di Kota Payakumbuh, paling di jam 8 malam aku tuh udah sampai di Pariaman gitu. Apalagi semenjak ada tol ini loh teman-teman, yang biasanya jarak tempuhnya 7 jam sekarang udah mulai berkurang sekitaran 1 jaman. Dan semoga aja kalau tolnya itu sampai ke kampung aku, mungkin yang tadinya 7 jam itu bisa sekitaran 2 atau 3 jaman lah untuk jarak tempuhnya Kota Pekanbaru dan Kota Pariaman. Nah, di sini aku tinggalin aja Pak suami buat packing-packingnya. Aku mau lanjut bersih-bersih biar nanti rumah ditinggal itu udah bersih ya. Tadi udah aku sapu dan lanjut ini mau aku pel. Dan tadi juga kayaknya aku cuci tadi pagi itu kering, dah aku setrika juga ya teman-teman. Jadi alhamdulillah nanti rumah itu ditinggal udah bersih ya dan rapi juga. Nah, nanti pulang-pulang ya paling nyapu, ngepel lagi ya teman-teman. Kalau untuk setrikaan udah nggak ada. Nah, siapa nih kalau yang mau kemana-mana pasti pengennya itu rumah itu ditinggal harus dalam keadaan rapi. Boleh ya komen-komen di kolom komentarnya aku. Sampai di sini video aku. Assalamualaikum. See you next video. Bye-bye.